Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Saya Uut Permatasari dengan NPMG 1A230003 dan Bella Sapitri dengan NPMG 1A23002. Kami di sini akan menjelaskan limit fungsi dan teorema limit fungsi. Di sini ada pengertian limit fungsi. Misal f(x) adalah suatu fungsi terdefinisi pada interval i yang memuat x sama dengan c. Maka untuk rumusnya limit x menuju c untuk f(x) sama dengan L. Artinya jika x mendekati c, x tidak sama dengan c, maka nilai f(x) mendekati L. Untuk selanjutnya ada contoh limit fungsi. Yang pertama ada limit x menuju 2 untuk 5x tambah 13. Maka masukkan x-nya itu 2. Jadi 5 kali 2 tambah 13 hasilnya 23. Untuk selanjutnya ada limit x menuju 3 untuk 4x kuadrat min 15. Maka masukkan x-nya itu adalah 3. Jadi 4 kali 3 kuadrat min 15 sama dengan 36 min 15. Jadi hasilnya 21. Selanjutnya di sini ada pengertian limit kiri dan kanan. Limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri. Untuk rumusnya adalah limit x menuju a. Di atas a ada simbol min. Itu artinya limit x menuju a dari kiri untuk f(x) sama dengan L. Limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Untuk rumusnya yaitu limit x menuju a, di atas a ada simbol plus yang artinya limit x menuju a dari kanan untuk f(x) sama dengan k. Suatu limit dikatakan ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Di sini ada contoh soal dari limit kiri dan kanan. Dengan menggunakan limit kiri dan limit kanan, jelaskan keberadaan limit-limit berikut. Nah, di sini soalnya limit x menuju 3 untuk x kuadrat min 9 per x min 3. Untuk mengerjakan limit kiri, maka limit x menuju 3 ada simbol minus di atas 3. Ini artinya x menuju 3 dari kiri. Oke, dari x kuadrat min 9 per x min 3. Nah, setelah itu kita masukkan x-nya itu 3. Sebenarnya caranya sama seperti mengerjakan limit biasa. Kita coba masukkan dulu x-nya 3. Nah, kalau teman-teman masukkan x-nya 3, nanti akan diperoleh bentuk 0 per 0. Yang mana 0 per 0 merupakan bentuk tak tentu. Jadi, kalau ketemu bentuk tak tentu, kita harus melakukan pengerjaan lebih lanjut. Nah, kebetulan di sini kita mempunyai bentuk x kuadrat min 9 yang bisa difaktorkan. Jadi, kita akan menggunakan pemfaktoran. Jadi, x kuadrat min 9-nya kita faktorkan menjadi x plus 3 dikali x min 3 per x min 3. Atas bawah ada min 3, jadi dicoret aja. Nah, setelah dicoret, tinggal kita masukkan x-nya 3. Jadi kita punya 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi limit kiri adalah 6. Lalu kita cek juga limit x menuju 3 dari kanan. Untuk x kuadrat min 9 per 3 per x min 3, caranya sama. Kalau teman-teman coba masukkan x-nya 3, akan ketemu bentuk 0 per 0. Bentuk tak tentu lagi. Kita akan melakukan pengerjaan lebih lanjut. Maka dari itu kita gunakan pemfaktoran lagi. Jadi x kuadrat min 9 kita faktorkan lagi menjadi x plus 3 dikali x min 3 per x min 3. Atas bawah sama, ada min 3, kita coret. Kita punya x plus 3
Kita masukkan X-nya 3, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, kalau nilai limit kiri dan limit kanan sama, maka artinya limitnya ada. Kalau limit kiri dan kanan berbeda, maka limitnya tidak ada. Nah, kalau limitnya ada, maka limit dari X kuadrat min 9 per X min 3 nilainya 6. Selanjutnya di sini ada teorema limit A, misalkan N bilangan bulat positif, K konstanta, serta F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di C, maka di sini ada operasi-operasinya. Yang pertama ada limit X menuju C, K konstanta sama dengan K. Untuk contohnya di sini ada limit X menuju C untuk 5, karena 5 itu adalah konstanta, maka hasil akhirnya adalah 5. Selanjutnya ada limit X menuju C untuk X sama dengan C. Contohnya di sini ada limit X menuju 2 untuk X sama dengan 2. Nah, selanjutnya limit X menuju C untuk Kfx sama dengan K limit X menuju C untuk Fx. Contohnya di sini ada limit X menuju 2 untuk 2X kuadrat. Nah, X kuadratnya ini kita bisa anggap sebagai Fx, di mana konstantanya itu 2, berarti 2-nya bisa dikeluarkan. Nah, ini kan dikeluarkan ya. Selanjutnya, limit X menuju C untuk X kuadrat. Untuk selanjutnya di sini ada limit X menuju C untuk Fx tambah Gx sama dengan limit X menuju C untuk Fx ditambah limit X menuju C untuk Gx. Contohnya di sini ada limit X menuju C untuk 3X kuadrat. 3X kuadrat ini anggap sebagai Fx ditambah 4X. 4X anggap aja sebagai Gx sama dengan limit X menuju C untuk 3X kuadrat ditambah limit X menuju C untuk 4X. Nah, jadi operasi yang ini, penjumlahan ini berlaku juga untuk pengurangan dan pengalian. Nah, pembagian juga seperti itu, cuman pembagian ini punya syarat khusus, yaitu untuk penyebutnya itu dia tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya di sini ada perpangkatan. Untuk perpangkatan itu pangkatnya dikeluarkan. Contoh di sini ada limit X menuju C untuk X kuadrat, maka sama dengan dalam kurung limit X menuju C X untuk X, maka pangkatnya itu dikeluarkan. Nah, di sini ada contohnya, contoh soal. Tentukan limit X menuju 3 untuk 2X pangkat 4. Pertama kita menggunakan operasi yang ketiga, maka anggap aja 2 ini adalah konstanta ya, jadi dikeluarin. Nah, jadi limit X menuju 3 untuk X pangkat 4. Selanjutnya kita menggunakan operasi yang ke-8. Nah, di sini kita menggunakan perpangkatan. Jadi untuk 2 ini yang dianggap konstanta ini dikeluarkan juga tetap. Nah, untuk yang pangkat ini dikeluarkan, jadi dalam kurung limit X menuju 3 untuk X perpangkat 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan operasi yang kedua, yaitu 2 untuk konstanta yang 2 ini dikebawahin atau dikeluarkan juga. Selanjutnya X-nya ini diganti menjadi 3, maka 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 adalah 81, 2-nya dikeluarkan, maka 2 kali 81 hasilnya 162. Selanjutnya, teorema B atau teorema substitusi. Jika f adalah fungsi polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c, f untuk x sama dengan f untuk c, asalkan f untuk c terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, ini bermakna bahwa nilai penyebut pada c itu tidak nol. Seperti pada contoh,
carilah limit X mendekati 2, 7X pangkat 5 min 10X pangkat 4 min 13X plus 6 per 3X pangkat 2 min 6X min 8. Jadi untuk penyelesaiannya di sini karena limit X untuk mendekati 2, maka kita ubah semuanya atau substitusikan semua X menjadi 2. Jadi 7 dikali 2 pangkat 5 min 10 dikali 2 pangkat 4 min 13 dikali 2 plus 6 per 3 dikali 2 pangkat 2 min 6 dikali 2 min 8. Jadi hasilnya sama dengan min 11 per 2. Jadi bisa kita perhatikan bahwa di teorema B ini membolehkan kita untuk mencari limit-limit untuk fungsi-fungsi polinomial dan rasional cukup dengan hanya mensubstitusikan C untuk X, asalkan penyebut dari fungsi rasional itu tidak nol pada C. Selanjutnya ada teorema C. Jika f untuk X sama dengan G untuk X untuk semua X dalam suatu interval terbuka yang mengandung bilangan C, terkecuali mungkin pada bilangan C sendiri. Dan jika limit X mendekati C, G untuk X ada, maka limit X mendekati C, f untuk X ada. Dan limit X mendekati C, f untuk X sama dengan limit X mendekati C, G untuk X. Contohnya, carilah limit X mendekati 1, X min 1 per akar X min 1. Jadi untuk penyelesaiannya di sini di teorema C kita bisa melakukan pemfaktoran. Jadi limit X mendekati 1, X min 1 per akar X min 1 sama dengan limit X mendekati 1. Kita faktorkan jadi akar X min 1 dikali akar X plus 1 per akar X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 akar X plus 1. Jadi kita bisa substitusikan akar X ini menjadi 1 karena kan limit X mendekati 1, jadi X nya kita substitusikan aja menjadi 1, menjadi akar 1 plus 1 sama dengan 2. Selanjutnya ada teorema D atau teorema Apit. Misalkan f, G, dan H adalah fungsi yang memenuhi G untuk X lebih besar atau sama dengan F untuk X dan G untuk X lebih kecil atau sama dengan H untuk X untuk semua X dekat C, terkecuali mungkin pada C. Jika limit X mendekati C, F untuk X sama dengan limit X mendekati C, H untuk X sama dengan L, maka limit X mendekati C, G untuk X sama dengan L. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada ucapan atau tutur kata yang kurang pas dalam pemaparan materi yang kami sampaikan, karena di sini kami juga sama-sama belajar. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi, saya Bella Sapitri dan Uut Permatasari mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta dipermudah dalam pembelajaran atau perkuliahannya. Amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.